Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Hus Industri. Di depan saya ini ada koloni lebah trigona atau madu klanceng. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk panen atau mengambil madu dari lebah trigona ini. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu dari dekat. Di sini akan terlihat aktivitas para lebah pekerja yang menandakan bahwa koloni ini hidup. Dalam satu koloni lebah trigona ini biasanya terdapat satu ratu dan ratusan bahkan sampai ribuan lebah pekerja. Di sini saya memiliki beberapa koloni lebah trigona yang saya temukan di sekitaran pekarangan rumah saya yang saya ambil dan kemudian saya bawa pulang. Untuk lebah trigona ini biasanya membuat sarang di ruas-ruas bambu atau batang pohon yang sudah kering. Kali ini saya akan mengambil sebagian madu dari hasil lebah trigona ini dan sekaligus nantinya akan saya pindah ke kotak budidaya. Kotak budidaya ini nantinya bisa dibuka dari atas, kemudian terdapat plastik untuk mengontrol hasil madu agar lebih mudah untuk panen di periode selanjutnya. Langsung saja, untuk pertama tentu saja akan kita ambil dulu satu koloni lebah trigona ini. Selanjutnya akan kita buka dengan cara membelah bambu. Koloni ini sudah pernah saya panen ya, sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi mudah saja untuk membukanya. Nah, buat yang belum pernah lihat, jadi seperti inilah di dalam satu koloni lebah trigona. Tapi kebetulan kali ini sedang tidak ada telurnya ya. Kemungkinan baru saja menetas karena di sini terdapat banyak sekali lebah trigona yang masih muda. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah ratu lebah ya. Jadi untuk ratunya ini jangan sampai kabur ya atau mati. Karena kalau tidak ada ratunya nanti koloni ini bisa bubar. Sebenarnya untuk membedakan ratu lebah ini sangat mudah ya. Bentuk atau fisik dari ratu lebah ini akan jauh lebih besar 2-3 kali lipat dari lebah pekerja. Dan ratu lebah ini biasanya tersembunyi di belakang pot-pot kantong telur yang belum terisi. Tapi karena kali ini sedang tidak ada telurnya, untuk ratu lebah itu biasanya bersembunyi di bawah kantong madu. Untuk mencari ratu lebah ini kita perlu sedikit bersabar. Kita tunggu sampai ratu tersebut kelihatan. Karena ratu lebah belum juga terlihat, kita pindahkan dulu beberapa telur yang ada ya. Untuk telur-telur ini kita pindahkan ke kotak budidaya terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa pindahkan juga untuk bee pollen ya. Bee pollen ini juga hasil dari lebah selain madu. Dan fungsi dari bee pollen ini sebagai makanan koloni. Kita cek apakah ratu lebah ini menempel di sini. Sepertinya tidak ada. Kita langsung saja taruh di kotak budidaya. Oke, karena untuk ratu lebah ini belum juga terlihat, bisa kita pastikan untuk ratu lebah itu bersembunyi di belakang kantong madu ini ya. Ini coba kita korek-korek. Coba kita ketuk-ketuk juga agar ratu itu mau keluar ya. Nah oke, akhirnya untuk ratu itu kelihatan ya. Jadi ini saya tunjukkan untuk ratu lebah itu. Untuk ukuran atau fisiknya itu lebih besar ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, 2-3 kali lipat dari lebah pekerjanya.
Untuk ratu lebah sudah kita temukan, jadi selanjutnya kita akan pindah ke kotak budidaya. Untuk cara pemindahannya, jangan kita pegang ya. Jadi kita taruh saja di atasnya, kemudian kita ketok-ketok ya, agar ratu lebahnya ini jatuh atau mau pindah. Nah, oke, untuk ratu lebah sudah berhasil kita pindahkan. Setelah ratu lebah berhasil kita pindahkan, kita bisa mengambil madu. Karena kita baru saja memindah koloni, jangan mengambil semua madu. Pindahkan sebagian madu ke dalam kotak yang baru atau ke kotak budidaya. Dan untuk sebagian madu yang lainnya bisa kita ambil. Terakhir kita ambil getah propolis yang ada di rumah yang lama, kemudian kita pindahkan ke kotak yang baru. Untuk getah propolis ini kita letakkan di pintu ya, atau keluar masuk lebah. Tujuannya itu agar lebah bisa mencium ya, atau mengetahui rumah baru mereka. Kita tempelkan juga untuk bagian luarnya. Oke, sudah ya, selesai. Jadi untuk kurang lebih itu seperti ini. Tinggal kita tutup saja. Kita lepaskan dulu untuk perekatnya. Kita bisa juga menggunakan getah propolis sebagai perekatnya. Sebelum kita tutup, kita pastikan benar-benar bahwa ratu lebahnya itu sudah ada di dalam kotak. Nah, itu dia ya, dia sudah berada di kotak yang baru. Kemudian tinggal kita tutup saja. Setelah kita tutup dengan plastik, kita pasang tutup bagian atas. Tambahkan karet agar tidak mudah lepas. Jangan lupa buang yang jauh rumah koloni lama agar tidak dicari kembali. Selanjutnya kita ikat dengan tali agar bisa digantung ke tempat semula. Kemudian pasang kembali kotak koloni ke tempat yang lama ya, tempat sebelumnya. Tinggal kita tunggu saja untuk para lebah ini masuk ke tempat koloni yang baru. Jadi cukup mudah ya untuk memindahkan koloni lebah trigona ini atau madu kelanceng. Yang terpenting itu kuncinya adalah ratu lebah. Dalam proses pemindahan ini ratu lebah jangan sampai hilang atau terbunuh. Setelah kita selesai semua proses pemindahan koloni ini, selanjutnya kita bisa menikmati hasil madu yang kita ambil tadi. Untuk mengambil madunya, kita bisa menggunakan saringan seperti ini.
Kita taruh di atasnya, kemudian kita peras menggunakan sendok. Nah, oke. Jadi untuk hasilnya itu seperti ini ya. Ini madunya bisa langsung kita konsumsi. Untuk mendapatkan madu segini, ini saya menunggu kurang lebih 6 bulan. Jadi tidak heran ya kalau madu kelanceng ini menjadi salah satu madu yang paling mahal. Karena untuk prosesnya yang sangat lama dengan hasil yang cukup sedikit. Jadi apabila kita menemukan madu kelanceng dengan harga yang relatif murah, perlu kita pertanyakan untuk keasliannya. Oke, cukup sekian ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang berguna silahkan diambil, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena di sini saya hanya berbagi cerita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.